Pada pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mengingat Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Setelah Dia menebus dosa kita, Dia bangkit. Kematiannya menebus dosa kita. Tetapi apa sekarang manfaat daripada kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus? Dan kemudian bagaimana caranya kita boleh memperolehnya? Kita akan buka dahulu di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-10. Pada ayat ke-10 ini, Yesaya menubuatkan mengenai kebangkitan dari Tuhan. Kalau hari Jumat Agung yang kemarin, kitab Yesaya menubuatkan akan kematian Tuhan. Tetapi pada hari ini, hari kebangkitan Tuhan, Yesaya bernubuat untuk kebangkitan Tuhan. Kemarin, lusa, kematian Tuhan. Sekarang, kebangkitan Tuhan. Mari kita akan lihat. Kita sudah tahu sebelum Tuhan Yesus bangkit, 8 abad sebelumnya sudah ditulis. Tepatnya adalah dari 760 tahun sebelum Masehi dan sampai dengan 698 sebelum Masehi. Sekitar 64 tahun tenggang waktu di mana Yesaya bernubuat. Kemudian dia menulisnya pada abad yang ke-8 di kota Yerusalem. Tetapi saudara bisa lihat di sini betapa tepatnya apa yang dinubuatkan Yesaya. Karena Yesaya bernubuat mengenai apa yang dikatakan Tuhan. Mari kita lihat di ayat yang ke-10, Yesaya 53 ayat yang ke-10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Di sini saudara-saudara pada ayat yang ke-10 ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus diremukkan dengan kesakitan, dan Tuhan Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Saudara-saudara, penebus salah Tuhan Yesus digambarkan sebagai anak domba Allah yang disembelih mati untuk menebus dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus juga digambarkan sebagai burung merpati yang menggambarkan adalah kehidupan Allah yang diberikan kepada manusia. Tetapi sekarang saudara-saudara, kita akan lihat mengenai ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Saudara-saudara, mari kita akan lihat firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus bangkit kembali dari kematiannya adalah supaya saudara-saudara Yesus hidup. Siapakah keturunannya itu? Mari kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 12 ayat 24. Kalau Yesus tidak mati, saudara-saudara,
maka tidak ada kita. Siapakah keturunannya? Keturunan Yesus adalah kita. Saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus tidak mati, saudara-saudara, dan dia tidak bangkit, maka saudara-saudara tidak ada kita. Kalau Yesus tidak mati dan tidak bangkit, atau Yesus mati dan tidak bangkit, jadi perlu Yesus mati untuk mengampuni dosa kita, tetapi dia bangkit untuk memberikan kehidupan kepada kita. Amin, saudara. Jadi saudara dan saya ketahuilah bahwa saudara dan saya adalah memiliki kehidupan yang kekal. Senang loh saudara-saudara, kita punya hidup yang kekal. Kita mempunyai kehidupan Allah. Kita mempunyai sifat-sifat Allah. Dan kita mempunyai kuasanya Allah. Kenapa? Karena Yesus diumpamakan seperti biji gandum yang jatuh dan mati. Tetapi setelah dia hidup bangkit kembali, dia menjadi berbuah banyak. Roh Kudusnya diberikan kepada kita. Dan Roh Kudusnya tinggal di dalam hati-hati kita. Dan apa yang terjadi? Hati-hati kita ditinggali oleh Roh Kudus. Dan hati kita hidup oleh karena Roh Kudus. Mempunyai kehidupan Allah, mempunyai sifat Allah, dan mempunyai kuasanya Allah. Amin, saudara. Kita akan lihat untuk apa Yesus bangkit. Selain Tuhan Yesus itu membuat kita menjadi banyak, membuat orang-orang yang diselamatkan menjadi banyak, membuat kerajaan Allah menjadi besar, menjadi tubuhnya menjadi kokoh dan besar. Saudara-saudara, Yesus adalah kepala. Dia naik ke surga. Dia sebagai kepala. Dan rohnya diberikan kepada kita. Dan kita adalah tubuhnya. Dan saudara-saudara, Tuhan mau supaya kerajaannya, kehendaknya diperluas. Dan supaya hidupnya saudara-saudara menjadi banyak di bumi ini. Kita lihat saudara-saudara, sebetulnya apa yang terjadi dalam hidup kita? Yesus hidup supaya kita dapat dilahirkan kembali. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Dan oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara-saudara, oleh kebangkitan Yesus Kristus itu, roh kita dilahirkan kembali. Roh kita menjadi grace, menjadi baru, ciptaan baru, di mana ada diam roh Allah di dalamnya. Dan kita sekarang mempunyai sifat Allah. Dan kita sekarang mempunyai hidupnya Allah. Dan kita sekarang mempunyai kuasanya Allah. Saudara-saudara, kita akan lihat lagi mengenai keturunan. Jadi kita adalah keturunan-keturunan Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 45b. Kalau saudara dan saya mau baca dari awal juga boleh. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup.
Tetapi Adam yang akhir, yaitu Tuhan Yesus, menjadi roh yang menghidupkan. Jadi saudara-saudara, roh kita dihidupkan oleh karena kebangkitan daripada Tuhan Yesus itu. Jadi kita senang sekali oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus, roh kita dihidupkan kembali. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6 dan yang ke-17, kita baca ayat yang ke-6 dulu. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum-hukum yang tertulis, tetapi dari rohnya besar, Roh Kudus. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan, maksudnya roh Allah. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara-saudara, dengan kebangkitan Yesus Kristus, maka roh kita dihidupkan. Dan dengan kebangkitan Tuhan Yesus, roh kita dimerdekakan. Saudara-saudara, ketika kita belum terima Yesus, kalau kita membaca Alkitab, aduh saudara-saudara, kita nggak bisa lakukan. Sama sekali kita tidak bisa lakukan. Saudara pasti alami itu. Tetapi saudara-saudara, kalau saudara dan saya percaya kepada firman Allah, bahwa Yesus telah dibangkitkan untuk menghidupkan roh kita, maka saudara mempunyai kepastian bahwa rohmu adalah roh yang hidup, mempunyai sifat Allah dan mempunyai kuasa Allah. Dan saudara akan tahu saudara dimerdekakan. Dimerdekakan oleh apa saudara-saudara? Dimerdekakan dari kuasa daging. Akal budi kita belum dimerdekakan, atau tubuh kita belum dimerdekakan. Kita selalu jatuh di dalam dosa yang sama. Tetapi melalui kebangkitan Tuhan Yesus ini, melalui Paskah ini, saudara, melalui firman Allah yang memberitakan Paskah ini, saudara dan saya mempunyai kepastian bahwa oleh kebangkitan Yesus, roh kita sudah dihidupkan, mempunyai sifat Allah, mempunyai hidup Allah, dan mempunyai kuasanya Allah. Amin saudara. Dan kita sudah dimerdekakan. Satu ketika saya bertanya kepada seorang jemaat, dan jemaat ini berkata, saya bertanya, apakah engkau sudah dibebaskan dari dosa? Dia bilang, belum. Yang benar, belum atau sudah? Sudah. Kita percaya kepada firman Allah bahwa kebangkitan Tuhan Yesus membangkitkan roh kita, menghidupkan roh kita, memberikan sifat Allah, memberikan hidupnya Allah, memberikan kuasanya Allah. Dan saudara-saudara, itulah sebabnya kita harus akui, saya sudah bebas dari dosa. Amin. Saya mempunyai sifat Allah. Saya tidak punya sifat iblis. Amin. Manusia sering terjerembab kepada apa yang dirasakan tubuhnya. Kalau saudara merasa tubuhnya lemah, saudara katakan, aku lagi lemah. Kalau tubuh saudara merasakan capek, saudara akan bilang, aku capek. Kalau saudara merasakan tubuh saudara, aku sedih, saudara bilang, aku sedih. Kalau saudara merasakan tubuh saudara bilang, aku senang, saudara baru bilang, aku senang. Saudara, kita ini sudah dilahirkan kembali. Kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Jadi apa yang harus kita katakan? Perkatakan apa yang firman Allah katakan, yang sungguh-sungguh sudah terjadi di dalam roh kita.
bahwa roh kita sudah dihidupkan kembali, mempunyai sifat Allah, mempunyai kehidupan Allah, mempunyai kuasanya Allah. Amin. Jadi jangan perkatakan apa yang dirasakan tubuh, tetapi perkatakan firman Allah mengenai diri kita yang sesungguhnya. Siapakah diri kita yang sesungguhnya? Roh kita. Roh kita adalah baru, punya sifat Allah, punya hidupnya Allah. Punya apa lagi saudara? Kuasanya Kuasanya Allah. Jadi perhatikan, engkau bukan apa yang engkau rasakan, tetapi engkau adalah seperti yang firman Allah katakan mengenai apa saudara? Roh saudara. Jangan perkatakan apa yang dirasakan tubuh saudara. Ada satu cara atau kesaksian atau saya sendiri alami. Saudara-saudara, kalau saudara itu, saudara hampir bisa bilang, atau kalau ketemu saya, muka saya nggak semerawut. Saya tidak mau merasakan apa yang dirasakan tubuh. Saya tidak mau memperkatakan apa yang dirasakan tubuh. Tetapi saya mau memperkatakan apa yang terjadi dalam diri saya yang sesungguhnya, yaitu di dalam diri saya yang paling dalam. Siapa itu? Roh kita. Saudara mulai pelajari, mulai selidiki apa-apa yang ada di dalam dirimu yang paling dalam. Di situ ada roh Allah, ada roh saudara yang sudah menjadi ciptaan kembali. Jadi jangan jadi orang Kristen yang apa saudara? Yang ngomongnya itu yang dirasakan tubuh. Jangan menjadi orang Kristen yang saudara-saudara memikirkan apa yang dirasakan tubuh. Tetapi saudara dan saya mulai perkatakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh roh saudara, apa yang dikatakan oleh Roh Kudus di dalam diri saudara. Roh saudara mengkopi apa yang dikatakan oleh Roh Kudus karena kita adalah ciptaan baru. Kita akan lihat saudara-saudara, Yesus adalah menghidupkan. Mari kita akan lihat di dalam Galatia 2 ayat 20. Jadi saudara-saudara, tadi kita sedang membaca kitab Yesaya, bahwa kitab Yesaya mengatakan bahwa keturunannya, kita adalah keturunan Allah. Mengapa? Kita sudah ciptaan baru. Kita sudah dilahirkan kembali. Dan saudara-saudara, dan berikutnya adalah umurnya akan lanjut. Saudara, Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tetapi umurnya Tuhan Yesus tetap berlanjut. Lanjutannya di mana saudara? Rohnya Tuhan sudah tinggal di dalam engkau. Lanjutannya adalah kita. Jadi kita kelanjutan daripada Tuhan. Mari kita lihat Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita ini kelanjutannya Tuhan. Roh kita sudah dihidupkan kembali. Dan yang hidup di dalam kita adalah Roh Kudus, Roh Kristus, Rohnya Allah yang tinggal di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, hidup kita berlanjut. Kita tidak saja menjadi keturunan Allah, tetapi hidupnya Allah ada di dalam kita. Jadi saudara-saudara, jangan sampai saudara dan saya mengatakan kita tidak punya masa depan.
aku sendirian. Kan yang tinggal di dalam kita siapa saudara? Roh Kudus, rohnya Yesus. Jadi yang tinggal di dalam hidup kita berapa saudara? Roh kita dan rohnya Yesus. Jadi saudara-saudara, saudara tidak pernah sendirian. Saudara dimanapun kita tidak pernah sendirian. Kita selalu bersama-sama dengan Yesus, rohnya Yesus, Roh Kudus. Dikatakan di sini, Kristus hidup di dalam aku. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Enggak, roh kita sendiri yang hidup. Roh kita sendiri yang ciptaan baru, tidak sendirian. Tetapi ada Kristus yang hidup di dalam aku. Ada rohnya Yesus. Jadi saudara-saudara, kalau saudara kemanapun jangan takut. Amin. Jangan kita takut. Sama sekali kita jangan takut. Mari kita lihat, saudara-saudara, karena kita ini adalah lanjutan daripada Tuhan. Kita ini adalah lanjutan umurnya Tuhan. Setelah Yesus menebus dosa kita, Ia akan melihat keturunannya, yaitu kita semua. Umurnya akan lanjut. Kenapa umurnya lanjut? Karena Yesus tetap di dalam kita dan tidak saja hidup di surga sebagai kepala, tetapi dia hidup di dalam kita sebagai tubuh. Jadi Tuhan Yesus jadi kepala dan kita menjadi tubuh. Mari kita akan lihat di dalam Kisah 28 ayat yang ke-9. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Saudara-saudara, ini adalah peristiwa waktu Paulus selamat menjadi tahanan untuk ke Roma. Paulus selamat karena kapalnya karam. Kemudian saudara-saudara, dia bisa diselamatkan sampai di Pulau Malta. Tetapi sampai di Pulau Malta, dia digigit ular. Tetapi saudara-saudara, orang lain katakan ia pasti mati. Ya, dia udah selamat dari karam kapal, tetapi dia pasti tidak akan bisa luput dari ular. Ya, saudara-saudara, ini penduduk-penduduk daripada Pulau Malta. Saudara-saudara, kemudian saudara-saudara, karena Paulus tidak mati dilihat, dia itu dijamu oleh Publius. Publius ini adalah pejabat daripada Pulau Malta tadi. Selama 3 hari. Dan kemudian ayah Publius itu sakit demam dan disentri. Kemudian dia didoakan oleh Paulus dan dia sembuh. Kemudian apa yang terjadi, saudara-saudara? Yang terjadi, semua penduduk daripada Pulau Malta ini datang untuk didoakan menjadi sembuh. Dan lihat saudara-saudara, Paulus dia tidak sekedar rohnya baru, punya sifat Allah dan hidupnya Allah. Karena ada Allah yang tinggal di dalamnya, tetapi dia juga punya kuasa Allah. Harusnya dia mati, tetapi nggak mati. Dia bisa menenangkan kapal itu. Harusnya dia mati digigit ular, tapi tidak mati. Itulah yang dikatakan Tuhan, sekalipun engkau minum racun maut sekalipun, engkau tidak akan mati, tidak akan membahayakan engkau. Di dalam diri kita ada kuasa Tuhan. Nah, nanti kita lihat bagaimana caranya supaya kita punya kuasa Tuhan. Ya, karena ada hidupnya Allah. Jangan perhatikan daging, tapi perhatikanlah roh saudara. Perhatikan roh saudara. Di dalam roh saudara dan roh saya ada roh Tuhan di situ. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain di pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga.
Ya, jadi saudara dan saya punya kuasa yang luar biasa. Amin. Kalau saudara lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-53 tadi, selain dikatakan melihat keturunannya adalah kita, umurnya akan lanjut, saudara-saudara, karena ada Yesus yang tinggal di dalam kita. Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi saudara-saudara, Dia juga tinggal di dalam kita. Kita sebagai tubuhnya adalah kepanjangan daripada Tuhan untuk menyatakan kuasa Allah. Amin, saudara. Kita bisa menyatakan kuasa Allah. Kemudian, dan kehendak Tuhan akan terlaksana. Untuk apa kebangkitan Tuhan? Supaya kehendak Tuhan terlaksana. Jadi kalau kehendak Tuhan nggak terlaksana, nggak ada gunanya, saudara-saudara. Ya, firman Tuhan katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sembuhkan yang sakit, usir setan-setan, racun maut pun tidak akan membahayakan kepadamu. Ya, jadi Tuhan punya kehendak supaya kita menurunkan sifat-sifat Allah. Kita menjadi suratan Allah yang terbuka. Artinya kita punya sifat dan karakter Allah. Tetapi kita juga punya kuasa Allah. Kita melalui kebangkitan Tuhan ini, kita harus punya menampilkan, melanjutkan kehidupan Tuhan dan menyatakan kehendak Allah. Mari kita akan lihat Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh kasih Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi saudara-saudara, kita dijadikan anak Tuhan itu berdasarkan kerelaan kehendaknya. Amin. Ayat yang ke-9. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaannya yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Kehendak Allah adalah menjadikan kita menjadi anak-anaknya, keturunannya. Dan apalagi saudara-saudara, ini yang membuat saya tercengang. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalau saudara punya kemauan dan saudara bisa mengerjakan, itu yang mengerjakan siapa, saudara? Siapa, saudara? Tuhan. Tuhan yang di mana? Di dalam. Kalau saudara bisa baik, itu bukan karena saudara baik. Kalau saudara bisa rajin, itu bukan karena saudara rajin. Kalau saudara bisa cerdas, itu bukan karena saudara yang cerdas. Tapi semua itu adalah kemauan Allah dan kerelaan Allah untuk melakukan pekerjaan itu. Jadi kalau saudara bisa jadi orang rajin, jadi orang baik, itu karena Tuhan, bukan karena Taurat, bukan karena perintah-perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan itu, saudara-saudara, membuat daging kita bangkit. Tetapi kalau roh Tuhan itu mengalir dalam hidup kita, membuat kita punya niat yang baik. Melalui kebangkitan Tuhan ini, kita menjadi orang yang baik dan penuh dengan kuasa. Amin. Apa gunanya kita memperingati hari kebangkitan Tuhan? Dia telah memberikan hidupnya kepada kita. Kita adalah keturunannya. Amin, saudara. Dan saudara-saudara, tidak sekedar kita adalah keturunannya. Tuhan berlanjut dalam hidup kita dan kehendak Tuhan akan terjadi. Mari saudara, kita lihat di sini bagaimana caranya. Ini yang penting. Saudara-saudara, saya akan ajak saudara untuk melihat Roma 8 ayat 16. Ini yang penting. Tadi dikatakan semua apa, saudara? Atas kemauan dan pekerjaan Tuhan. Kalau saudara berhasil, itu atas kemauan dan pekerjaan Tuhan. Mari kita lihat
Roma 8:16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi apa artinya saudara-saudara? Hidup kita jangan terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh tubuh. Tetapi hidup kita harus dipengaruhi oleh apa yang dikatakan oleh roh kita. Yang dikatakan oleh roh kita adalah suara batinnya, hati nurani, kesaksian batin. Sedang apa yang dikatakan tubuh itu adalah perasaan. Nah, saudara-saudara, jangan sekali-kali saudara mengikuti perasaan. Saya kasih contoh. Dulu waktu anak pertama saya Yohanes itu sakit, dokter sudah mengatakan bahwa dia kalau tidak cacat seumur hidup, paling ringan cacat seumur hidup, tetapi dia akan mati. Ya. Mengapa saudara? Karena dia pendarahan otak, kemudian dia kena tidak bisa buang air besar, dia sesak nafas stadium 3. Nah, begini saya mau cerita. Kalau lihat kasat mata, dokter aja udah ngomong begitu. Ya. Saudara-saudara, dari dokter anak dilempar ke dokter saraf, dari dokter saraf dibawa ke husada, setelah di husada kemudian anak ini tambah keracun, tidak lebih baik tapi lebih buruk. Ya, saudara-saudara, infus pun dari kepala juga nggak bisa, harus dibedah di kaki, saudara-saudara. Jadi sebetulnya tidak ada harapan. Tetapi saya terus berdoa kepada Tuhan. Sebisa-bisanya saya berdoa dalam roh. Saya terus berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya waktu itu dokter itu bisa saya tungguin sampai jam 2 pagi. Kalau lihat kasat mata, nggak mungkin. Waktu Anfal di Surabaya, dibawa ke Surabaya, saudara-saudara. Waktu di Blora, Anfal di Blora, waduh saudara-saudara. Tetapi saya tidak mau mendengarkan suara tubuh saya. Tetapi saya hanya mendengarkan suara roh saya. Apa yang dikatakan roh saya? Kejar terus, kejar. Sampai dokter katakan, sampai jam 2 pagi saya tungguin. Tetapi dari roh saya ada kata-kata hikmat. Dok, kamu punya anak nggak dok? Jam 2 pagi. Ya, saya punya anak. Saya katakan, kalau punya anak dok, nggak berarti dokter bisa merasakan perasaan saya kan. Saya hanya minta supaya anak saya dipindah dari Husada ke Cipto. Karena dia adalah dokter tumbuh kembang anak di Cipto. Dia punya kekuasaan di situ. Tetapi dia juga dokter saraf di Husada. Akhirnya dokter katakan, oke, pindah paksa aja, saya yang atur di Cipto. Saudara-saudara, jadi kenapa saya begitu nekat? Saya nekat saudara, karena saya dengar suara roh saya, kesaksian batinia, suara batinia, hati nurani saya. Saya ikuti. Saudara-saudara, alhasil, ya saudara sendiri bisa lihat sekarang ya, dia sembuh sama sekali, tanpa cacat sama sekali, asmanya pun hilang. Dia bisa buang air sendiri tanpa ditolong. Ya. Saudara-saudara, jadi hidup jangan bergantung kepada suara tubuh. Hidup jangan bergantung kepada perasaan tubuh. Karena apa saudara-saudara? Kita adalah ciptaan baru. Kita ciptaan baru. Amin saudara. Jadi bagaimana supaya saudara bisa berdoa? Saudara-saudara, saya perjuangkan itu, saya berdoa sehari 5 jam. Bagaimana saya bisa berdoa? Nah, begini caranya. Saudara kan bisa lihat sendiri, muka saya nggak biasa itu tampang sedih, ya kan? Saya nggak biasa tampang sedih. Walaupun saya mengalami apapun, saya nggak tampang sedih. Ya, saya nggak pernah cerita mengenai orang.
Ya, saya mau diapain orang saja, saya nggak pernah cerita sama orang lain. Tapi saudara lihat tampang saya, nggak sedih. Dan saya terus berjuang, dan perjuangan saya berhasil. Kenapa saudara-saudara? Nah, ini kuncinya. Saudara punya roh Tuhan, punya roh manusia yang didiami oleh roh Tuhan. Nah, caranya adalah saudara harus punya waktu berdoa, punya waktu membaca Alkitab. Caranya saudara harus kunci tubuh dan kunci pikiran itu. Ya. Setelah saudara kunci itu, saudara perhatikan Roh Kudus yang ada di dalam roh saudara. Mulai perkatakan firman Tuhan. Mulai perkatakan apa yang dikatakan Tuhan. Tapi bersumberlah dari roh saudara. Nanti di dalam roh saudara itu akan ada sesuatu yang berpancar. Dalam lubuk hati yang paling dalam akan berpancar. Dan saudara-saudara lama-lama tubuh saudara seger. Saudara, kepala saudara akan menjadi segar. Tubuh saudara akan menjadi segar. Saudara-saudara, itu adalah kehidupan Allah. Itu adalah sifat Allah. Dan itu adalah kuasanya Allah. Dan apa yang terjadi? Apa saja yang saudara kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Jangan bicara mengenai apa yang menjadi suara tubuh atau perasaan. Saudara-saudara, jangan bicara mengenai apa yang ada di dalam pikiran saudara, tetapi mulai bicaralah mengenai apa yang ada di dalam roh saudara. Saya percaya kalau saudara lakukan seperti itu, firman Tuhan yang mengatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dalam kesakitan apabila ia menyerahkan diri sebagai korban penebus salah, yaitu dia sudah mati pada Jumat Agung yang kita peringati. Ia akan melihat keturunannya. Keturunannya adalah kita, karena rohnya tinggal di dalam kita, dan membuat roh kita menjadi baru. Umurnya akan lanjut, saudara-saudara, dan terus menerus sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan. Selama kita masih hidup, saudara-saudara, kita adalah kepanjangan daripada Tuhan. Untuk apa? Menjadi surat yang terbuka. Semua orang bisa melihat rupa dan gambar Allah, sifat Allah yang ada di dalam kita, kuasa Allah yang ada di dalam kita, saudara-saudara. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana. Apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah untuk membuat kita, supaya kita, saudara-saudara, menjadi anak Allah, dan kita supaya bisa menjadi orang-orang yang baik, orang yang menjadi gambar dan rupa Allah. Dan bagaimana caranya? Seperti yang saya katakan, jangan percayai tubuhmu dan pikiranmu, tetapi percayalah firman Allah dan roh Allah serta rohmu yang sudah dilahirkan baru. Bersumberlah pada dia, maka saudara dan saya akan menjadi anak